Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel. Nah, market terbang ya teman-teman ya, dan berhasil mencetak ATH-ATH baru, terutama Bitcoin teman-teman. Ini terus melonjak dan terus membuat ATH baru. Saya sih yakin ya, Bitcoin akan terus naik dan akan membuat ATH yang lebih baru lagi dalam waktu yang singkat ini. Dan bahkan kalau nggak salah saya beberapa waktu membaca sebuah berita, itu bilang kalau kemungkinan besar Bitcoin akan bisa mencapai $100.000 bahkan sebelum Presiden Amerika terpilih yaitu Donald Trump itu nanti akan diresmikan menjadi presiden di Januari ya, tapi itu berita ya. Nah, teman-teman, kali ini kita ada lagi permintaan untuk melakukan analisa market pada koin Celestia atau koin TIA ya. Dan ini ada komen dari video saya yang sebelumnya. Nah, jadi kita akan melakukan analisa pada koin ini dan ini adalah termasuk salah satu koin alternatif koin teman-teman atau altcoin ya. Dan Celestia ini juga termasuk koin yang sangat bagus, market cap-nya juga sangat besar. Tapi ya nanti kita akan analisa lebih dalam tentang koin ini. Nah, sebelum itu teman-teman, silakan tonton dulu video yang satu ini. Mau jago trading dan cuan maksimal hanya dari rumah? Bisa. Join saja di membership kita yang hanya sekali saja dan Anda nanti akan mendapatkan semua fitur, semua benefit, dan semua sistem yang kita tawarkan. Yang pertama, kita punya sistem auto trade di BTC app. Nah, sistem ini cocok banget untuk kalian yang sebagai pemula karena sudah 100% otomatis, jadi kalian terima beres saja. Profitnya juga bisa kalian ambil kapanpun dan di sistem ini kalian bisa melakukan compounding dari modal 1 juta menjadi 1 miliar rupiah. Yang kedua ada signal trading dari BTC Signal. Ini cocok banget buat kalian trader yang ingin benar-benar dapat fast money dan juga trading secara manual. Signalnya akan dikirim setiap hari di dalam grup membership. Informasinya juga lengkap, ada harga entry, ada harga take profit, dan juga ada harga stop loss. Yang ketiga, jago trading dengan BTC Academy. Nah, di sini kalian akan belajar langsung dengan saya dan kita akan belajar tentang analisa teknikal di mana materinya ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, liquidity, dan Fibonacci modify. Kita akan langsung live trading dengan menggunakan TradingView dan saya akan coaching Anda sampai Anda jago trading. Nah, gimana? Lengkap kan fitur dan benefitnya? Jadi ada BTC app, ada BTC Signal, dan juga BTC Academy. Jadi all in one, kalian bisa dapetin semua ini dalam membership bersama kami. Dan membershipnya sendiri sangat terjangkau, bahkan lebih murah daripada Anda minum kopi Starbucks setiap hari. Udah itu, masa aktifnya lifetime lagi. Jadi silakan hubungi admin kami untuk mendapatkan informasi membershipnya. Nomornya saya cantumkan di layar ini. Daftar sekarang dan mulai belajar supaya jadi jago trading dan cuan maksimal hanya dari rumah saja. Oke semuanya, di layar Anda sudah muncul, ini adalah koin TIA atau Celestia dan saya menggunakan Binance sebagai acuan pergerakan harganya. Time frame yang saya pakai sekarang adalah time frame 1 hari ya teman-teman ya. Bisa lihat di atas ini ya, ini 1 hari ya. Nah, seperti biasa, kalau koin yang belum pernah saya lakukan analisa, saya pasti ambil dulu dari time frame panjangnya, karena kita butuh tahu pergerakan dia tuh mau kemana sih sebenarnya ya. Nah, kalau dari time frame daily ini, kita lihat Celestia ini sebenarnya pergerakannya itu tidak terlalu jauh dari angka $4 ya, 3 sekian ya, $4 ya, sampai dengan sekitar $6 teman-teman dari time frame daily-nya ya. Jadi dia bergerak mostly di area situ ya. Tapi ini kalau kita ke time frame pendek, ini sebenarnya udah cukup lebar banget sebenarnya teman-teman ya. Jadi kalau dari 4 ke 6 itu pergerakan sekitar 50% ada ya. Nah, kita lihat ya dari Celestia ini pergerakannya ini dia membuat di sini dibikin downtrend ya teman-teman ya. Ini dari sini kan downtrend nih udah kelihatan ya. Terus di sini ada apa namanya? Resisten yang tidak berhasil dilewat ya, area supply yang nggak berhasil dilewat, terus kemudian dia turun ke bawah di sini ya kan, lalu berhasil naik lagi sampai sini, turun lagi ya, dan ini harusnya dia bisa membuat pergerakan uptrend tapi nggak jadi, ya dia cuma sampai di sini aja, lalu kemudian turun lagi ke bawah ya kan, melewati yang lower high sebelumnya, lalu kemudian dia bikin yang lebih tinggi. Dan ini juga ya, terus ini nggak berhasil lebih tinggi lagi dan akhirnya turun ke bawah dan saat ini membuat yang lebih tinggi ya. Jadi pergerakan dari si TIA ini kalau kita mau lihat dari time frame besarnya, sebenarnya dia masih ada di range yang berkisar dari $4 sampai dengan kurang lebih sekitar $7 ya, $6 lebih mau $7 teman-teman. Jadi range pergerakan itu masih di area situ ya. Belum ada satu movement yang sangat besar banget yang membuat altcoin ini cenderung benar-benar naik banget ya. Nah,
Jadi kalau buat teman-teman yang misalkan ingin menambah amunisi untuk koin ini, saya sih bilang ini oke banget untuk teman-teman mau tambah lagi koin TIA, ya, karena ini area yang sangat kuat di bawah sini, teman-teman, ya. Bisa kita lihat, ini rebound sebelumnya, terus kemudian di sini ada order block yang terjadi, oh bukan ya, sorry. Ya, ini area yang sangat kuat, sekitaran sini lah ya, sini sampai sini deh kita ambil, ya. Nah, ini area demand yang cukup strong, yang berkali-kali dia rebound di area sini, teman-teman, ya. Bisa teman lihat ya, berkali-kali ya. Ini yang pertama di sini saya tulis ya. Jadi ini area pertama yang dia rebound, ya, teman-teman saya lihat. Oke, lalu kemudian ini area yang kedua, teman-teman. Nah, ini area kedua, dan ini ada lagi area yang ketiga, ya. Nah, dia rebound di sini, lalu kemudian area yang keempat tapi nggak sentuh, jadi ini kita sebut sebagai area yang keempat. Dia rebound lagi di area sini, ya. Jadi kurang lebih area rebound dia itu kita bisa perbesar ya. Kurang lebih ada di 4,2 dolar, ya. Ini saya ketik di sini sampingnya langsung, ya. Sekitar 4,2 dolar. Dan satu lagi di sekitar 3,7 dolar, teman-teman, ya. Nah, ini adalah area rebound yang dia itu sudah 4 kali ya, 3,7 dolar. Sudah 4 kali dia rebound dan dia berhasil naik. Rebound berhasil naik ya, teman-teman ya. Tapi juga ada area yang cukup kuat yang selalu akhirnya dia mantul balik ya. Ini area kita bisa ambil sekitaran sini ya. Ini area supply-nya. Ya, kalau tadi kan rebound-nya, kalau tadi kan bagian demand-nya. Nah, ini adalah area supply-nya, teman-teman. Nah, jadi kalau dia sentuh area ini lagi, maka sangat kuat kemungkinan dia akan balik arah, gitu ya. Dia akan balik arah, turun lagi, teman-teman, untuk ke area sini. Ya, selama dia belum bisa tembusin area sini, maka berat banget untuk dia bisa naik lebih tinggi lagi. Dan ini ada lagi satu area supply yang juga cukup lumayan kuat di sini ya. Kita bisa lihat di sini areanya, saya pasin dulu. Nah, jadi ada dua area supply, teman-teman, yang harus berhasil ditembus oleh koin TIA ini, ya. Karena kalau dia nggak berhasil tembus koin ini, nggak berhasil tembus area ini, maka range pergerakan dia itu hanya akan bergerak di sekitar 3,7 sampai yang paling tinggi lah kita ambil ya, sekitar 7,6 atau 100%-nya ya pergerakan dia ya, dari harga terbawah sampai yang paling atas. Nah, jadi kita berharap supaya nanti koin TIA ini all season datang lah ya. Nah, ini sudah ada clue sedikit, teman-teman, ya, karena all season itu dimulai ketika Bitcoin itu memang sudah mencapai nilai yang sangat tinggi dulu, ya. Jadi Bitcoin itu sampai ke level ATH-nya dia, lalu disusul dengan ETH dan koin-koin yang besar lainnya seperti BNB juga. Nah, setelah itu baru nanti disusul dengan altcoin, ya. Jadi altcoin itu seasonnya agak telat dibandingkan season Bitcoin dan juga ETH atau BNB ya. Jadi memang Bitcoin duluan, teman-teman ya. Bitcoin harus naik tinggi banget. Jadi kalau Bitcoin sudah terlalu mahal harganya nanti, orang-orang akan berpikir beberapa kali untuk masuk ke Bitcoin. Kenapa? Karena harganya udah tinggi. Jadi orang akan khawatir kalau udah harga tinggi begitu, kalau saya masuk nanti malah jatuh gitu ya. Jadi orang akan berpindah haluan dari Bitcoin itu masuk ke koin yang lebih koin lain yang lebih bisa dijangkau lagi, yang belum tinggi harganya. Nah, jadi saat itulah baru altcoin benar-benar bisa naik luar biasa, teman-teman ya. Tapi cycle kali ini meme coin sangat mendominasi sekali, teman-teman ya. Jadi saya nggak tahu apakah nanti ketika Bitcoin sudah harganya tinggi banget, terus kemudian market, retail, institusi banyak masuk ke meme coin atau altcoin ya. Ya mudah-mudahan altcoin juga tidak banyak ditinggal ya. Artinya kemungkinan besar orang pasti akan masuk ke altcoin juga lah. Nggak mungkin nggak masuk ya. Nah, tapi memang tidak bisa pumping hard yang luar biasa benar-benar mencapai ATH baru. Ini kayak agak sulit untuk cycle kali ini, teman-teman. Ya, jadi lebih ke meme coin yang kayaknya saya lihat yang bakal akan terbang tinggi banget ya. Nah, jadi untuk si koin TIA ini, prediksi kita berikutnya, again, dia pasti akan naik dulu sampai sini ya, dia akan naik. Mungkin saja area ini dia akan jadi area pantulan dulu, turun dikit, baru nanti dia naik ya. Atau bisa jadi dia terus naik. Intinya sih kayaknya kalau prediksi saya sih TIA ini pasti akan selalu
meningkat sampai ke area supply zone yang pertama dan supply zone yang kedua, ya. Jadi dia harus berhasil tembus dua area ini. Kalau teman-teman sudah lihat koin ini sudah tembus area sini, maka udah harus pay attention karena bisa jadi balik dari arah situ. Jadi kalau dia misalkan akhirnya balik arah turun ke bawah, ya, misalkan turun begini, ya lebih baik di TP aja, ya. Jadi yang sudah didapatin profitnya diambil aja gitu ya. Tapi kalau teman-teman untuk jangka panjang, misalkan untuk DCA, ya nggak perlu. Jadi kita biarin aja di situ dan biarin nanti sampai all season terjadi dan harganya bisa naik luar biasa, ya. Nah, kalau misalkan kita mau turunin untuk time frame yang kecil, berarti kita bicara tentang trading ya teman-teman ya. Di tradingnya time frame yang kecil, ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini time frame 4 jam, ini peta yang tadi sudah kita bikin, ini area supply, ini area demand, ya. Nah, kita bikin yang lebih kecil untuk tahu pergerakan harganya. Ini kan downtrend ya teman-teman ya. Downtrend, terus downtrend, turun, naik, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi ya. Kalau downtrend kan mostly seperti itu, dia bikin lower high, lower low teman-teman ya. Nah, dia sampai di sini dan akhirnya dia balik arah teman-teman. Nah, dia berhasil membuat perubahan karakter yang terjadi di sini. Dia shifting ke teman-teman ya. Dari tren turun kali ini berubah menjadi tren naik ya. Ini akibat kemarin Donald Trump menang Pilpres teman-teman ya. Lalu dia naik teman-teman ya, paling tinggi di sini ya. Nah, kemungkinan saat ini akan mengalami penurunan dulu, tapi akan ada di level sekitar 4, area sini ya. Akan ada di sekitar area sini ya, bisa jadi dia turun sampai sini dulu. Baru nanti dia akan melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi, ya. Itu prediksi saya, teman-teman, ya. Jadi, area yang bakal menjadi rebound-nya dia, kemungkinan besar ada di sekitaran sini. Jadi, kalau kita ambil satu kotak di sini, ya. Nah, ini adalah area rebound-nya, ya. Tapi ingat, di sini juga area yang sangat kuat, karena teman-teman bisa lihat, ya. Di sini ada area yang tidak berhasil ditembus oleh si koin TIA, ya, tembus ke bawah, ya. Nah, ini adalah area yang tidak berhasil ditembus. Jadi dia seringkali turun ke area ini, naik lagi. Turun ke area naik lagi. Ya, seperti hari ini 4 jam ini naik lagi, teman-teman. Ya, ini ada candle hijau di sini. Ya, apakah berikutnya dia akan bikin candle yang lebih tinggi lagi ya? Kita nggak tahu. Ya, tapi yang pasti ini adalah area yang sangat kuat. Jadi kalau dia mau turun lagi, dia harus berhasil lewatin area yang kotak merah ini dulu. Kalau dia tidak berhasil, udah dia rebound, teman-teman. Ya, dia naik ke atas. Ya, nah kita turun ke 1 jam untuk melihat lebih detail lagi. Ya, saya kecilin chartnya, ya, teman-teman bisa lihat. Nih, kalau di 1 jam, nah ini sedang terjadi penurunan lagi ya. Saat ini sedang terjadi penurunan. Ini saya hapus yang 4 jam, saya hapus yang harian, saya hapus dulu ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kalau dari 1 jam, pergerakan dia itu adalah seperti ini ya. Jadi dia dari bawah, ya, dia naik sampai sini, dia turun ke sini lagi, dia naik lagi, dia turun ke sini, dia naik. Nah, ini sideway di sini nih, teman-teman. Ya, di area sini dia bikin sideway. Saat ini sedang turun, dan bisa jadi nanti setelah sini dia mantul balik lagi untuk menuju ke atas. Jadi kalau misalkan disuruh untuk melakukan trading, ini sudah clear, sangat clear. Saya pasti akan buka posisi long atau saya akan beli koin ini. Ya, jadi kalau misalnya disuruh trading ya pasti posisinya adalah posisi long atau buy teman-teman. Ya, jadi kalau trading future ya pasti akan posisi itu yang saya buka ya. Dan ini sudah ada areanya yang kita bisa ambil ya. Teman-teman lihat ya, di bagian sini ini kan ada area atas, terus ini ada area bawah. Nah kalau saya sih sebenarnya cenderung tuh lebih ke agak panjang, better daripada terlalu bawah. Tapi kalau teman-teman mau ambil yang area sini, ini juga bisa sebenarnya. Tapi takutnya nggak nyentuh, ya nggak nyentuh dan akhirnya dia balik arah ke atas gitu ya. Ini kita bisa ambil teman-teman di sini area untuk kita bikin swing high-nya. Ini satu alternatif dulu ya. Saya kasih satu alternatif dulu. Ini area atasnya, swing high-nya. Lalu kemudian ini area bawahnya, swing low-nya. Ya. Nah, sorry, kok nggak ada? Oh iya, belum klik, maaf. Jadi ini area swing low-nya di sini. Nah, jadi ini alternatif yang pertama. Kalau teman-teman mau trading, ya, ini yang boleh teman-teman ambil. Dan udah jelas, ini kita pasti akan ambil posisi long, teman-teman, ya. Sangat clear banget lah, nggak ada komen, ya. Setelah Fibonacci saya buka. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ingin ambil posisi TIA dengan area yang ini, ya, maka yang bisa teman-teman lakukan ketika nanti harga turun itu,
melakukan OP itu OP pertama itu baru bisa teman-teman lakukan pembelian di angka 4,876 dolar ya. 4,8 dolar lah ya. Lalu OP kedua dia di 4,6 dolar dan OP ketiga itu di 4, berapa nih ya? 4,3 teman-teman ya. Dan untuk stop loss-nya teman-teman taruh di 4,1. Ini kalau untuk range yang tidak terlalu lebar ya. Dan saya agak khawatir ini tidak bisa nyentuh ya. Kecuali ini break nih, kecuali ya break yang kotak merah ini yang saya bikin ini teman-teman ya. Ini area bukan kotak merah, sorry ya. Ini kita ganti warnanya. Ini soalnya ini area demand ya. Jadi ini area demand yang harus berhasil dia tembus. Kalau nggak berhasil dia tembus lagi, dia naik ke atas, maka dia tidak akan pernah nyentuh area open posisi pertama kita, teman-teman. Nggak bakal bisa disentuh. Akhirnya, dia terbang, kita nggak ada pembelian. Ya. Tapi kadang-kadang trading harus begitu. Ya, trading itu punya prinsip, lebih baik kita nggak profit daripada kita loss. Ya, trading ada prinsip seperti itu. Nah, kalau misalkan saya disuruh untuk melakukan trade coin TIA, saya akan ambil agak panjang, agak besar, teman-teman. Kenapa? Karena kita pengen ngambil yang lebih, lebih profitnya lebih besar, jangkauannya juga jangan terlalu pendek kalau bisa. Sebenarnya ini dibilang pendek banget juga enggak sih, tapi ada area yang lebih kuat lagi di bagian atas ini. Dan kalau saya pribadi, saya akan memilih area yang atas itu, teman-teman. Ya, kalau disuruh milih ya, pasti saya pilih area yang atas ini, gitu ya. Nah, mantulnya kan daerah dari sini nih, ya. Nah, daerah sini. Jadi saya akan ambil area ini nih. Nah, oke. Nah, teman-teman lihat ya. Bahkan saat ini harga, kalau misalkan saya ambil pergerakannya yang agak jauh nih ya. Teman-teman lihat ya, agak jauh ini bahkan belum ada di open posisi yang pertama. Jadi, kalau misalkan saya ambil area yang cukup besar ini, maka saya bisa masuk di harga sekarang, di 5,1 dolar ini saya bisa masuk. Lalu kemudian nanti, kalau misalkan dia turun, bagaimana? Ini saya geser ke bawah ya. Jadi kalau misalkan saya mau masuk di harga sekarang, saya akan geser ke bagian bawah. Sebentar, saya geser dulu ya. Seandainya, tapi kalau terlalu bawah juga nggak bagus ya. Kita agak atas sedikit deh, biar jadi patokan. Karena nanti teman-teman kalau nonton video ini pasti beberapa jam sesudahnya kan. Nah, jadi kalau misalkan saya mau open, maka open posisi yang pertama saya lakukan di 5,3 dolar dan itu di bawah harga yang saat ini. Jadi kalau nanti teman-teman nonton video ini dan harganya masih di bawah 5,3, teman-teman open yang pertama itu boleh dan silakan ya. Atau mau nunggu apakah dia berhasil tembus resisten atau tidak. Bebas, teman-teman atur aja ya. Intinya kalau dari chart ini, open posisi yang pertama itu ada di 5,3 dolar. Open posisi yang kedua itu di 4,8 dolar ya. Dan satu lagi open posisi 3 itu di 4,3 dolar. Ya, stop loss-nya kita taruh di 3,8 dolar. Jaraknya agak lebar, tapi ini jauh lebih safety ya, karena kalau misalkan nanti setelah altcoin ini datang all season-nya, kemungkinan banget untuk si coin TIA atau Celestia ini bisa turun lagi ke level yang 4,2 something gitu ya. Menurut saya udah agak berat ya. Pullback mungkin iya, dia akan turun dulu sampai ke area-area yang open posisi 2, atau mungkin di open posisi 3 mungkin aja, ya. Tapi ya, habisnya mungkin saya pasti akan pullback dia setelah itu, ya. Jadi ini adalah trade yang menurut saya setup paling aman untuk kita trade jangka panjang, ya. Dan ini bukan jangka pendek, kalau jangka pendek tadi yang kecil itu tadi teman-teman, ya. Kalau ini untuk jangka panjang, ya. Dan area TP-nya, ini teman-teman bisa ambil di 5,8, jadi kalau sudah sentuh area itu, pokoknya itu area pertama untuk kita TP. Ya, kalau dia masih naik, biarin aja. Tapi kalau dia balik arah, ya udah TP di 5,8. Lalu TP kedua di 6,2, teman-teman, dan TP ketiga di 6,7. Ya, kalau market masih naik, biarin aja, teman-teman. Tunggu sampai nanti market terjadi pullback, dan sentuh lagi area TP 1, 2, 3 yang sudah kita bikin. Kalau sudah sentuh itu, ya udah TP aja, teman-teman. Yang penting sudah dapatin profit kan ya, dari trading. Nah, jadi itu aja untuk koin TIA. Secara jangka panjang, menurut saya koin ini sama seperti altcoin yang lain yang sedang menunggu momentum ya. Jadi koin ini tidak akan bisa dalam waktu dekat langsung naik tiba-tiba, kecuali sekali lagi ya ada gejolak ekonomi yang luar biasa yang di luar prediksi. Ya, kalau itu terjadi memang tidak ada yang tahu ya. Bahkan memang koin ini bisa langsung tembus sampai ratusan persen, teman-teman ya. Dan juga kemarin Bitcoin juga gara-gara Trump menang, tapi itu bisa diprediksi sih ya. Gara-gara Trump menang itu naiknya sampai 7%, 5%. Itu Bitcoin loh, bisa naik setinggi itu, luar biasa ya. Nah, kalau untuk koin TIA ini dan altcoin yang lain, sepertinya akan menunggu momentum ya, dan momentumnya kita tunggu kira-kira setelah Bitcoin sudah naik tinggi banget,
disusul nanti dengan ETH, baru kemudian harusnya all season itu bakal dimulai. Nah, di saat itulah baru koin TIA ini mungkin akan tembus area-area supply-nya yang begitu kuat. Dan di saat itulah mungkin teman-teman baru bisa menghasilkan keuntungan yang sangat besar ya. Jadi kalau Anda DCA saat ini koin-koin seperti ini, oke-oke aja kalau menurut saya ya. Karena toh juga koin seperti ini koin yang cukup bagus, yang punya fundamental yang sangat baik ya. Maka capital juga besar, volume tradingnya saya cek tadi sekitar 100 jutaan dolar, jadi masih oke lah ya. Nah, mungkin itu aja teman-teman analisa koin TIA dari saya. Dan kalau teman-teman nanti punya koin lain yang teman-teman pengen analisa, komen aja di bagian video, saya akan baca, dan nanti saya akan buatkan video analisa koin tersebut untuk teman-teman semuanya. Ya, sekian sudah video dari saya, dan kita akan ketemu di video yang lainnya. Sampai jumpa dan bye-bye.